trainer kedua bertanya, ya setelah berkenalan, Pak Joko trainer apa? Oh, saya trainer CRM. CRM itu apa ya? Sampai ke trainer kesekian menanyakan hal yang sama. Nah, ini bagi saya ini adalah berita baik. Berita baik bahwa kadang-kadang perusahaan itu sudah menjalankan strategi ini, sudah menjalankan strategi CRM. Gimana tidak? Orang bisnis tergantung dari pelanggan. Artinya mau nggak mau, baik distrategikan atau tidak, pebisnis akan memanage pelanggannya. Gitu. Cuma secara tidak disadari. Ya Mas Woro di perusahaan cat juga, walaupun misalnya belum distrategikan pun, pasti Mas Woro akan maintain para tukang, akan memaintain distributornya, memaintain toko-toko. Nah, kalaupun misalnya belum implementasi CRM secara tersirat, nah secara alami perusahaan-perusahaan pasti implementasi CRM. Nah, belajar kita siang hari ini, teman-teman, belajar kita siang hari ini adalah untuk menguatkan niat. Menguatkan niat. Kalaupun sekarang sudah implementasi CRM, sudah ada call center, kemudian sudah ada kegiatan event buat pelanggan, sudah berusaha memaintain pelanggan yang loyal gitu ya, untuk menjadi loyal. Nah, siang ini kita belajar untuk memantapkan niat. Oke, kalau begitu saya harus implementasi CRM dalam bentuk strategi yang runut ya, strategi yang harus mulai dari mana dulu. SDM-nya harus seperti apa? Kemudian tools-nya harus seperti apa gitu. Itu yang pertama, alasan kenapa kita mesti belajar, alasan belajar CRM. Alasan implementasi CRM. Yang kedua, teman-teman, dari pengalaman saya, di pengalaman kali ini selama bertemu dengan banyak perusahaan, ada salah kaprah. Nah, salah kaprah itu salah yang tidak disadari gitu ya. Misalnya salah kaprah. CRM itu ya tools, gitu. CRM itu software, CRM itu SAP, CRM itu Oracle, CRM itu Barantum gitu ya. Nah, jadi dimulai dari implementasi sistem dulu, baru konsepnya dibuat. Nah, ini kan berarti kebalik. Saya udah investasi ratusan juta, udah investasi miliaran untuk sistem, tapi nggak jalan. Itu yang selama ini banyak terjadi di dalam bisnis. Baik, teman-teman, kita mulai saya izin untuk sharing slide. Customer Relationship Management, dan di siang hari ini 10 alasan itu ya saya dapat dari pengalaman selama ini membantu beberapa klien gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sharing hari ini menjadi alasan. Nah, kenapa kalau di situ misalnya ada logo Hino gitu, logo Hino, dan ternyata Hino pun masih berjuang untuk membangun database perusahaan sebesar itu. Nah, sepertinya di slide-nya jalan sendiri ini. Slideshow, use time, oke. Kembali ke slide. Jadi apa yang ingin saya sharing siang hari ini, teman-teman, adalah berdasarkan apa yang kita temukan di beberapa perusahaan, beberapa klien yang selama ini kita bantu berkaitan dengan implementasi CRM. Nah, sebelum masuk ke 10 alasan, saya akan share slide ini dulu. Ini slide yang CRM secara garis besar itu sebenarnya bisa dibaca, dijelaskan dari slide ini. Kalau di sini ada 8 kotak. Kotak yang bentuknya bulat-bulat di atas, kemudian ada kotak yang dalam bentuk garis, di sini ada 4. Berarti kalau di total ada 8. Nah, maka sebenarnya begitu kita nanti menguasai 8 aspek ini untuk CRM, sebenarnya kita akan bisa implementasi CRM dengan baik di bisnis kita masing-masing. Pertama, kotak yang lingkaran berisi database. Artinya bisnis itu berarti kita punya data pelanggan. Kita punya pelanggan diwadahi baik dalam sistem. Loh Mas Joko, kalau pelanggan itu cuma ada 100, nggak apa-apa.
bisa jadi dicatat di Excel udah lebih dari cukup. Dicatat di buku nih, di buku catatan customer 100 masih bisa. Bayangkan kalau suatu saat customer kita ada ratusan ribu, ada jutaan, maka kita memerlukan kotak yang paling bawah ini. Kita memerlukan tools, memerlukan sistem. Kita punya customer, kemudian di banyak perusahaan yang terjadi adalah kita tidak melakukan analisa pelanggan dengan baik. Pokoknya customernya 1000, 1000-1000-nya dikasih program yang sama. Customernya 1000, ada program poin, ada program diskon, semuanya dapat diskon. Ada customer 1000, kita ada sosialisasi produk baru, semuanya di informasi produk baru. Sehingga nggak efektif. Gitu ya. Maka di kotak kedua dalam CRM kita harus melakukan analisa portofolio pelanggan. Ada customer yang kelas A, ada customer kelas B, ada customer kelas C, kelas D, berdasarkan pembelian. Ada customer di wilayah A, di wilayah B, wilayah C, wilayah D, ini berdasarkan geografi. Ada customer laki-laki, perempuan, berdasarkan gender. Ada customer yang sukanya produk dikonsumsi, ada customer yang sukanya produk dipakai di luar tubuh. Ini berdasarkan jenis produk. Ada customer yang pakai 5 jenis produk, ada yang pakai cuma 2 jenis produk, ada yang pakai 1 jenis produk. Ini berarti dari jumlah produk. Kita analisa, di kotak kedua ini kita analisa. Setelah teman-teman tahu profil dari customer, tahu portofolio dari customer, oh ya di portofolio juga kita tahu namanya customer lifetime value. Customer lifetime value itu semalam sempat kita singgung bahwa kalau misalnya Mas Woro itu jadi pelanggan saya, setiap tahun belanja ke saya 10 juta, dan Mas Woro ini saya bisa pertahankan minimal 10 tahun ke depan, berarti duit saya yang ada di Mas Woro itu ada 100 juta. Customer lifetime value dari Mas Woro itu 100 juta. Nah kalau saya tahu Mas Woro itu nilainya 100 juta, maka Mas Woro memberikan masukan, kita dengarkan. Mas Woro komplain, langsung kita respon dengan baik. Kita punya event, Mas Woro diundang. Jadi layanan kita akan baik. Kenapa? Loh saya tahu ada uang 100 juta yang ada di Mas Woro, maka kita nggak akan main-main memberikan pelayanan sembarangan kepada Mas Woro. Ya kalau cuma 10 juta. Kadang-kadang banyak pelanggan kita setahun itu belanjanya 100 juta. Karena hubungannya baik, pelanggan ini bisa kita pertahankan selama minimal 5 tahun. Maka uang kita di customer itu ada 500 juta. Nah, di customer portfolio analysis, nanti teman-teman bisa mengelompokkan customer yang CLV-nya, CLV customer lifetime value-nya di atas 500 juta. Yang lifetime value-nya 250 sampai 500 juta. Yang lifetime value-nya 100 sampai 250 juta. Yang lifetime value-nya di bawah 5 juta, 50 juta. Maka perlakuan paling istimewa di piramida customer paling atas. Yang tadi customer lifetime value-nya tinggi. Ini baru akan bisa terjadi kalau teman-teman melakukan customer portfolio analysis. Tidak perlu khawatir, karena begitu kita bangun sistem, itu secara otomatis sistem yang akan melakukan, bukan dilakukan secara manual. Dan dalam bentuk reporting, dalam bentuk dashboard, kapanpun kita bisa membuat policy hanya dengan melihat reporting atau dashboard yang dimunculkan oleh sistem yang kita bangun, sistem di kotak bawah ini. Nah, teman-teman, step berikutnya, setelah kita lakukan analisa pelanggan, portofolio pelanggan ada kelas A, kelas B, kelas C, ada yang CLV-nya 500 juta, ada yang CLV-nya di bawah 50 juta, baru kita membuat benefit. Benefit yang akan kita berikan kepada masing-masing segmen pelanggan. Benefitnya harus beda-beda. Kasarannya begini, kalau saya punya 100 pelanggan, ada 100 jenis benefit yang berbeda. Karena 100 pelanggan itu, pertama, maunya beda-beda, kemudian kontribusi terhadap bisnis kita beda-beda. Jadi benefit yang kita berikan nggak boleh seragam. Cuma kalau misalnya customer-nya 1000, ada 1000 jenis benefit, repot. Maka kita kelompokkan, dari 1000 kita kelompokkan aja jadi 4 golongan. Golongan pertama kasih benefit ini, golongan kedua kasih benefit ini, golongan ketiga kasih benefit ini, golongan keempat diberikan benefit ini. Nah, disusun benefit di kotak ketiga ini. Setelah teman-teman susun benefit, maka benefit itu digunakan atau di-delivery kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Gitu ya, loyalty program itu tujuannya ada 4. Kita membuat program,
misalnya kita membuat event, gathering, itu tujuannya mengacu pada 4 tujuan. Tujuannya untuk relationship, R pertama. Tujuannya untuk retention, R kedua. Tujuannya untuk referral, atau tujuannya untuk recovery. Gitu ya. Apakah suara saya masih terdengar dengan baik, teman-teman? Masih Kak Joko. Aman, Siap. aman. Aman. Yes. Nah, itu di kotak keempat. Utamanya di kotak 4 ini. 4 lingkaran di atas itu, teman-teman, baru akan bisa terjadi, baru akan bisa berjalan dengan baik kalau support atau kondisi di bawah ini baik. Gitu ya. Policy perusahaannya mendukung. Seperti Pak Lewi semalam tanya tuh, berapa budget untuk akuisisi dan berapa budget untuk retensi? Itu masuk di policy. Ya, nah, kemudian people-nya seperti apa dan bisnis proses di dalam bisnis kita seperti apa. Ini 8 aspek yang di dalam CRM kita pelajari. Nah, sekarang kita tidak akan membahas secara detail mengenai 8 aspek ini, tapi kita akan membahas mengapa kita mesti implementasi CRM. Yes, kita masuk di 10 alasan. Alasan pertama, alasan pertama. Kalau dalam CRM, Customer Relationship Management, maka kuncinya adalah di huruf R-nya, yaitu relationship. Relationship itu unik, maksudnya bahwa, teman-teman, pelanggan itu akan membeli produk kita, atau terus membeli produk kita, menggunakan produk kita, dengan 3 alasan ini. Alasannya karena memang value atau benefit yang kita berikan, alasannya karena brand kita baik, terus pokoknya kalau mobil yang irit perawatan, mesinnya tangguh, dan ini Toyota misalnya. Nah itu kan berarti kita diasosiasikan seperti itu. Gitu. Kalau itu dari sisi brand, seberapa mudah, seberapa terkenal brand kita, seberapa baik branding kita, itulah yang sebenarnya di Mas Woro itu selama 2 tahun melakukan kegiatan branding di Indonesia Timur. Saya tahu itu. Bikin program CSR, bikin Kampung Merah Putih di Tual, membuat Pantai Natsepa jadi indah. Itu semuanya branding. Semuanya branding. Hanya karena Glowtech-nya tenggelam oleh kompetitor. Gitu. Maka mengembalikan citra atau brand di Indonesia Timur selama 2 tahun. Itu pasti marketing manajernya berantem terus dengan finance itu. Lu udah keluar duit selama 2 tahun, berapa ratus juta itu, mana hasilnya? Karena branding kan nggak langsung keluar duit hari ini, keluar dapat omset hari ini, itu perlu waktu. Nah, branding itu sangat berpengaruh terhadap loyalitas dari pelanggan. Dan faktor ketiga yang menentukan membuat pelanggan loyal atau tidak itu faktor relationship. Faktor relationship. Nah, yang semalam hadir, yang saya jadikan contoh, itu Kohanen. Nah, Kohanen itu Mas Woro kenal. Ya, Mas Woro pasti kenal, karena Kohanen ada di Kendari, itu distributor, omsetnya besar sekali, dan Kohanen ini suka curhat. Maka kadang-kadang saya atau Mas Woro dulu ke Kendari hanya ditugaskan perusahaan untuk mendengarkan curhatnya dari Kohanen ini saja. Curhat, ya curhat. Kopinya habis berapa cangkir gitu ya, rokok yang nggak pakai filter itu habis 2 pak. Saya tahu-tahu jam 1, jam 2 pagi, besoknya kita pulang ke Jakarta. Hanya untuk relationship. Tapi dengan cara seperti itu, bisnis kita di Kendari aman. Nah, itu relationship. Kalau misalnya value sama brand, value itu adalah bisa bentuknya harga, bisa bentuknya diskon, bisa bentuknya kualitas produk, bisa bentuknya
after sales service, pokoknya benefit yang kita berikan. Benefit yang kita berikan kan ini sesuatu yang mudah sekali dilihat oleh kompetitor dan mudah sekali ditiru. Kita memberikan benefit berupa gratis ongkos kirim. Benefitnya itu. Maka kompetitor dengan mudah gratis ongkos kirim plus hadiah. Maka para swinger yang semalam Pak Lewi sampaikan, swinger itu dengan mudah, oh itu udah gratis ongkos kirim plus hadiah pindah. Nah, karena kompetitor membuat gratis ongkos kirim plus hadiah, saya nggak mau kalah. Gratis ongkos kirim plus hadiah dan garansi selama 3 tahun. Nah, itu dia. Jadi, gede-gedean benefit. Gede-gedean benefit. Maka, value ini menjadi hal yang penting untuk membuat pelanggan itu tetap menggunakan jasa atau produk kita atau tidak. Gitu. Contoh ya, contoh kalau teman-teman yang semalam ikut kelas saya, maka tadi pagi saya melakukan kegiatan after sales service dengan cara mengirimkan WA ke personal, yaitu mengirimkan link untuk materi PDF, mengirimkan link YouTube kalau misalnya ingin menyimak lagi, dan ucapan terima kasih. Nah, after sales service itu bagian dari value yang kita berikan. Asik ya ikut kelasnya Pak Joko, yang kalau misalnya semalam lupa nyimak, ada videonya. Semalam terlewat, karena koneksinya putus-putus, oh ada materi PDF-nya. Dan baru kali ini saya ikut kelas diucapkan terima kasih besok paginya. Nah, ini benefit. Nah, kalau misalnya trainer lain ngelihat, maka ya saya gitu mah juga bisa. Akhirnya dia melakukan juga. Bahkan bukan lewat WA. Datengin langsung satu-satu atau misalnya telepon. Nah, ini kan sesuatu benefit tapi mudah ditiru. Begitu halnya dengan brand. Nah, kalau relationship ini sesuatu yang tidak mudah ditiru. Ini alasan pertama bahwa mengapa kita mesti belajar CRM. Nah, teman-teman, dalam CRM kita diajarkan bagaimana membangun relationship. Ya, tadi ada satu contoh kasus Kohanen di Kendari, ada contoh kasus si salesman itu setiap hari Sabtu, hari Minggu nemenin pemilik toko itu melakukan hobinya. Ada yang hobinya mancing, kita temenin mancing. Ada hobinya sepedaan, kita temenin sepedaan. Itu relationship. Nah, di dalam CRM, kita diajarkan membangun relationship itu. Ini alasan pertama, mengapa kita mesti implementasi CRM. Alasan pertama adalah relationship itu unik, nggak mudah ditiru, nggak mudah dimodifikasi oleh kompetitor. Beda halnya dengan value dan brand, gitu ya. Nah, teman-teman, sambil materi saya sampaikan, bila teman-teman ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom chat ya. Nanti Kak Hani akan menyampaikan bila ada yang perlu dibahas saat itu juga. Itu. Nah, teman-teman, itu alasan pertama mengapa teman-teman mesti implementasi CRM. Gitu ya. Dan tadi di slide sebelumnya kita juga sudah sampaikan bahwa jangan kebalik. Kita beli sistem dulu baru konsepnya. Kadang-kadang kita tahunya ya CRM itu ya software, CRM itu sistem, CRM itu tools. Software itu sebagai tools saja untuk memaksimalkan implementasi CRM. Yang paling penting adalah konsepnya. Saya lanjutkan. Nah, yang nomor 2, alasan mengapa teman-teman mesti implementasi CRM. Ada quote yang menyatakan bahwa selama kita mengenal pelanggan dengan baik, kita tidak takut dengan persaingan. Nah, itu quote beberapa tahun yang lalu, rasanya sih saya setuju kalau itu masih relevan dengan kondisi sekarang. Loh, kalau teman-teman buat benefit itu kan dasarnya customer saya maunya apa? Customer saya yang dibutuhkan apa? Customer saya punya problem apa? Sehingga kita berikan value sesuai dengan kondisi customer. Maka kuncinya adalah bagaimana kita mengenal pelanggan dengan sangat baik.
Gitu. Nah, di dalam CRM teman-teman, kita diajarkan bagaimana membangun database agar kita bisa mengenal pelanggan dengan baik. Di alasan kedua implementasi CRM, saya akan sampaikan ini. Kelihatan ya slide-nya, bahwa ada suspek, kalau kita jualan nih, atau kita mau jalankan satu program, kan ada suspek dulu nih. Wow, di wilayah itu sepertinya cocok nih dengan program ini. Suspeknya ada 10.000 orang. Kemudian dari suspek kita filter funneling, akhirnya jadi 5.000 orang. Loh, 10.000 orang, tapi yang 5.000 itu nggak membutuhkan produk kita, nggak memerlukan produk kita, difilter lagi. Akhirnya jadi prospek. Setelah dari prospek, akhirnya di follow up, kita promo, ada segmentasi, targeting, positioning, akhirnya dari prospek beli pertama kali. Ini siklus customer ya, suspek, prospek, beli pertama kali, jadi repeater, loyal, sampai akhirnya jadi partner. Kalau tadi contoh kasus Kohanen, itu udah jadi partner. Kalau ada masalah dengan produk kita, dia yang bela-belain produk kita. Kalau misalnya ada masalah di wilayah Kendari, justru dia yang bantu cari solusi atas produk kita. Itu udah jadi partner, advocate. Di atasnya loyal lagi. Nah, teman-teman, rahasianya adalah dari suspek jadi prospek, dari level 1 suspek menjadi level 2 prospek, itu hanya akan terjadi kalau kita tawarkan benefit. Prospek tadi ada 5.000, akhirnya ada 1.000 yang beli produk kita, first buyer, initial customer, beli pertama kali. Itu karena ada benefit yang kita tawarkan atau value proposition. Misalnya value-nya adalah, oh ini, kita misalnya jualan modem ini. Oh ini modem ini baterainya tahan 24 jam, itu value. Ini harganya di bawah merek lain. Ini impor dari mana, kalau teknologi misalnya dari Korea. Kemudian ada hadiahnya, itu benefit atau value. Maka dari 5.000 ada 1.000 orang yang memutuskan beli modem ini. Gitu. Maka begitu itu tadi value. Maksudnya dari prospek menuju first buyer, kemudian first buyer akhirnya beli lagi. Seperti misalnya Pak Istoso sekarang minum bubur kacang hijau saset gitu ya. Maka beli pertama kali akhirnya jadi repeater, beli itu lagi ya karena sudah merasakan benefitnya, jadi repeater. Nah, teman-teman, supaya customer itu dari prospek jadi beli pertama kali, dari pertama kali kemudian jadi repeater, dari repeater jadi loyal, dari loyal jadi partner, kuncinya hanya satu, yaitu kita delivery benefit. Nah, pertanyaannya adalah, benefit seperti apa yang dimaui oleh pelanggan? Benefit seperti apa yang dimaui oleh first buyer? Benefit seperti apa yang dimaui oleh repeater? Nah, supaya kita bisa membuat benefit tidak salah, maka kita harus mengenal pelanggan. Maka alasan kita untuk belajar CRM karena memang kita harus mengenal pelanggan. Kalau kita nggak mengenal pelanggan, kita tidak bisa membuat benefit yang sesuai dengan profil pelanggan. Loh, itu kompetitor lo bikin program poin, kita bikin program poin yuk. Siapa tahu cocok. Itu kompetitor gratis biaya kirim, kita bikin yuk gratis biaya kirim, siapa tahu cocok. Itu kompetitor bikin acara produk lama bisa ditukar produk baru dihargai 500.000. Yuk kita bikin yuk. Dasarnya adalah ikut-ikutan dan siapa tahu. Bahaya nggak itu? Bahaya. Maka kalau misalnya teman-teman, Pak Markus, Bu Hani, Mas Woro, Bu Yanti, Mas Lewi mau membuat benefit, dasarnya adalah data pelanggan. Emang ada pelanggan kita yang suka diskon? Dari historical transaksi, diskon itu nggak ngaruh terhadap peningkatan penjualan. Loh, jangan-jangan pelanggan kita itu memang nggak ada yang minat dengan diskon. Ada historical. Begitu ada program promo, omset kita naik 3 kali lipat. Nah, dari 1.000 pelanggan,
kenaikan tadi dihasilkan oleh 200 pelanggan. Oh, berarti ada 200 pelanggan yang belanjanya meningkat ketika ada diskon. Maka begitu Pak Toto membuat value berupa diskon, yang disasar pertama siapa? 200 orang tadi yang kalau ada diskon pembeliannya 3 kali lipat. Kok kita bisa tahu? Lah, kita punya datanya. Itulah kenapa kita mesti implementasi CRM, karena CRM akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana memiliki database yang baik, sehingga kita bisa mengenali pelanggan. Kalau kita kenal pelanggan, benefit yang kita berikan tidak akan salah. Mbahnya database itu 30 tahun yang lalu bekerja di kantor Pos Indonesia. Wah, itu kalau kita belajar membangun database itu dari Pak Toto. Nah, zaman dulu belum ada CRM. Zaman dulu belum ada data pelanggan. Tapi 30 tahun yang lalu, 30 tahun atau 35 ya Pak ya? 30 tahun yang lalu, atau lebih ya, Pak Toto sudah membangun database di Pos Indonesia. Jadi kalau teman-teman sekarang mengenal adanya kode pos, itu zaman sebelum ada Pak Toto, nggak ada itu kode pos. Nah, gitu. Itu membangun database. Nah, ini alasan kedua. Alasan kedua kenapa teman-teman mesti implementasi CRM, karena kita mesti memberikan benefit kepada pelanggan. Benefit itu baru akan bisa diberikan kepada pelanggan kalau kita mengenal pelanggan. Gitu ya. Yes, itu alasan kedua. Alasan kedua mengapa kita mesti implementasi CRM. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut ke alasan ketiga. Satu alasan Belum ada Kak Joko. belum ada ya. Bisa lanjut. Siap. Sepertinya waktunya pas ya. 2 alasan, 20 menit ya. 10 alasan berarti kurang dong waktunya ya. Oke, makanya. Yang ketiga sekarang. Yes, baik teman-teman, kita masuk ke alasan ketiga. Mengapa kita mesti implementasi CRM? Tadi yang pertama bahwa CRM itu mengajarkan relationship. Yang kedua, CRM itu mengajarkan kita bagaimana membangun database. Nah, alasan yang ketiga, teman-teman, jangan sampai kita menawarkan produk yang salah kepada customer yang benar. Atau menawarkan produk yang benar kepada customer yang salah. Tuh, maka salah satu kecilnya closing rate itu kalau misalnya Pak Markus menawarkan kepada 100 orang, ada 10 yang belanja, maka closing rate-nya 10%. Nah, meningkatkan closing rate, salah satu faktornya adalah ketika kita menawarkan produk yang benar kepada customer yang benar. Ya, kalau misalnya contoh kasus di produk kesehatan, kita menawarkan produk pengencer darah. Ini ada 1000 prospek. Maka kita akan closing rate-nya akan lebih tinggi ketika kita menawarkan kepada customer yang memang sudah suplemen minded. Dibandingkan customer yang belum pernah konsumsi suplemen sama sekali. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, bagi sebagian orang, wah jangan-jangan nanti ada efek samping. Nah kalau tadi 1000 orang itu, ada 500 yang memang selama ini sudah konsumsi suplemen, maka begitu ditawarkan suplemen yang lain, penolakannya yang satu itu mengenai aman nggak, mengenai ini, itu sudah nggak ada. Maka closing rate-nya bisa lebih tinggi. Nah, mengapa kita mesti implementasi CRM? Alasan ketiga adalah karena kita harus menawarkan produk yang benar kepada customer yang benar. Contoh kasus seperti ini. Ini contoh kalau misalnya seorang trainer. Seorang trainer
Yes. Memiliki klien yang pernah order kelas leadership itu ada 13. Yang pernah order kelas communication 8 klien. Sales marketing 12 klien. HR support 5 klien. Self development 10 klien. Maka ketika kita punya produk baru atau misalnya kita mau menawarkan program pengembangan SDM leadership, maka minimal 13 klien ini yang kita tawarkan pertama kali. Kenapa? Mereka sudah pernah order kelas leadership kita. Itu berarti kita menawarkan produk kepada customer yang tepat. Contoh kasus, kalau misalnya kita distributor pupuk nih, kebetulan lagi ini. Ada kios yang hanya menggunakan satu jenis pupuk, yang menjual satu jenis pupuk. Ada kios yang menjual 2 jenis pupuk. Ada kios yang menjual 3 jenis pupuk. Maka cross-selling itu menawarkan pupuk kedua, menawarkan pupuk ketiga, itu kepada kios yang 1P. 23 kios ini siapa saja? Kiosnya ramai atau tidak? Selama ini mengapa hanya menjual satu jenis pupuk? Kenapa tidak 2 pupuk? Padahal kita punya 10 jenis pupuk. Maka untuk meningkatkan penjualan dengan cara cross-selling, menawarkan pupuk kedua, yang kita sasar adalah kios ini. Nah, kalau misalnya salah semuanya dihantam, menawarkan produk lah ini loh sudah menjual produk 6 jenis pupuk, ya. Nah, untuk menawarkan produk yang benar kepada customer yang benar, maka strategi CRM itu akan mengajarkan kita bagaimana kita melakukan penawaran produk yang benar kepada customer yang benar. Nah, kalau di slide ini teman-teman bisa lihat contoh kasus. Saya punya pelanggan, jumlahnya kurang lebih 7 juta, di mana kita punya data yang punya resiko penyakit infeksi ada 1,2 juta. Yang punya resiko alergi ada 340.000. Yang punya resiko jantung ada 1,4. Maka begitu perusahaan akan menawarkan produk imunomodulator. Imunomodulator itu biar nggak gampang sakit, biar nggak alergi. Kira-kira siapa yang akan disasar? Yaitu 1,2 orang yang mudah infeksi atau 340.000 customer yang ada masalah dengan alergi. Kita tawarkan imunomodulator. Kalau misalnya kita tadi, contoh kita akan meningkatkan omset atau bahkan launching produk baru untuk pengencer darah. Dari data ini siapa yang kita tawarkan? 1, yang punya resiko tinggi jantung, yang punya resiko tinggi stroke. Nah, kita punya 3 juta customer yang pas untuk produk pengencer darah. Gitu. Maka dalam CRM memungkinkan kita melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita melakukan analisa, kita melakukan segmentasi, kita melakukan pendataan. Akhirnya kita tidak menawarkan produk yang salah kepada customer yang salah. Itu alasan ketiga, mengapa kita mesti implementasi CRM. Ini contoh kasus ya, ini contoh kasus yang benar-benar terjadi kita implementasikan di salah satu klien kita. Indah sekali ini kalau kita bisa jualan dengan cara seperti ini. Loh, kita jualan produk pengencer darah kepada orang yang masalahnya adalah masalah osteoporosis. Ini jaka sembung bawa golok gitu ya. Nggak nyambung jok gitu. Gitu. Jadi jangan sampai nggak nyambung apa yang kita tawarkan, maka kita mesti implementasi CRM. Nah, maka di dalam CRM nanti teman-teman akan belajar value proposition dan belajar segmentasi. Yes, kita lanjutkan. Yang keempat. Ya, yang keempat ini sangat populer.
Mengapa kita mesti implementasi CRM? Mengapa kita mesti implementasi CRM? Alasan keempat adalah adanya hukum yang dijelaskan oleh Pak Pareto, namanya hukum Pareto. Penjelasannya adalah 20% pelanggan menyumbang 80% bisnis kita. Itu. Kalau Mas Woro sekarang punya 5.300 toko yang memasarkan catnya Mas Woro, bisa jadi 80% omset itu hanya disumbang dari 300 atau 200 toko saja. Pak, mau nanya bisa Pak? Saya potong. Ya, ini mengenai yang tadi implementasi ketiga, itu kan kebetulan kan di kantor saya itu kan akan ada produk baru nih Pak. Ini dari R&D itu kan ke kita nih, ke tim kreatif, ke manajemen segala macam. Cuman kan ini apakah perlu ada kegiatan survei? Nah, survei ini targetnya adalah apakah ke toko atau ke pelanggan langsung, gitu. Ya. Pelanggan yang menggunakan atau pelanggan yang belum menggunakan. Nah, itu sih yang jadi pertanyaan saya. Gitu. Nah, itu kalaupun mau targetnya ke toko, nah toko-toko apa sih? Apakah toko ini yang sudah bekerja sama atau yang belum? Nanti yang dia akan order. Ya. Gitu. Itu sih itu. Sama yang kedua, kalaupun ke pelanggan, apa nih maksudnya yang mesti kita persiapkan gitu? Apakah pelanggannya aktif yang dia suka membeli atau tukang atau perorangan? Ya. Itu sih yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya baik Mas Woro. Mas Woro, tadi pertanyaannya langsung kita bahas ya. Ini pertanyaannya mau launching produk. Iya, mau launching produk Pak. Ya. Apapun policy yang akan dibuat oleh perusahaan, maka selalu diawali dengan data. Ya, makanya ada riset ada R&D-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman ini best practice ya di banyak company, biaya untuk marketing itu kurang lebih ya ada yang pakai angka 4%, ada yang pakai 5%, anggap aja pakai angka 4%. Itu biaya marketing. Nah, biaya marketing itu 20%-nya digunakan untuk biaya survei dan biaya riset. Jadi kalau misalnya tadi omsetnya 1T, maka biaya marketingnya adalah 4%, berarti ada 40M. Ya, 40M, 20%-nya digunakan untuk riset and development. Tadi pertanyaan Mas Woro, apakah kita harus survei dulu, riset dulu? Iya. Contoh kasus bahwa 70%, 80% warna cat yang laku di Mas Woro misalnya warna putih. Misalnya nih, loh kok warna putih? Satu warna aja menyumbang 70% omset. Loh kalau punya dua warna yang menyumbang omset seperti warna putih, omset kita meningkat nggak? Meningkat. Maka untuk memutuskan kita mau launching warna apa, mau blow up warna apa, mau promo warna apa, maka Mas Woro akan melakukan survei. Warna putih saya kenapa digemari? Kenapa sampai lakunya begitu baik? Survei ke pasar. Oh, warna putihmu itu tahan lama. Warna putihmu itu nggak ada bandingannya dari merek lain. Warna putihmu itu begitu diaplikasikan, itu langsung cerah tuh ruangan. Nah, ini survei. Maka, begitu Mas Woro akan launching warna yang lain, launching itu berarti misalnya warna biru laut yang akan di launching. Itu kan ada iklan di TV yang selalu iklannya pakai hijau telur asin gitu. Ya. Itu melalui survei yang panjang, Mas. Melalui survei yang panjang baru akhirnya diputuskan. Nah, yang disurvei siapa? End user disurvei. Kemudian pemilik toko disurvei, karyawan toko disurvei, tukang disurvei. Tapi nanti Mas Woro juga akan tahu bahwa keputusan pembelian cat itu yang menentukan siapa. Kalau misalnya end user itu nggak peduli dengan warna merek cat apapun, nggak peduli. Yang penting hasilnya bagus. Atau bahkan kita menggunakan
cat tertentu karena rekomendasi dari toko. Nah, kalau begitu maka toko yang harus kita jadi prioritas untuk diajak ngobrol. Ternyata dari survei 70% yang mempengaruhi pembelian cat, merek cat itu adalah tukang. Kita mau ngecat itu pasti nanya ke tukang dulu. Maka siapa yang jadi target survei? Tukang. Kira-kira kalau saya mau launching warna biru muda seperti ini, gimana ya Pak Tukang? Loh, kalau misalnya bisa sebagus warna putih Bapak, ya kenapa tidak? Nah, kan itu tanya dulu. Gitu ya. Nah ini perlu nggak sih Pak kita bikin gathering gitu Pak? Maksudnya untuk kita mengundang nih, boleh, tapi namanya boleh. masih dikosongin nih. Ya boleh, nggak apa-apa. Ini nanti jawaban detailnya bisa setelah kelas ini juga boleh, atau Japri juga boleh. Intinya bahwa kita harus mendengar suara pelanggan, mesti melakukan survei. Data itu ada dua. Data yang ada di catatannya Mas Woro di dalam SAP, itu semuanya data. Ya. Siapa yang beli warna putih di wilayah mana, warna hijau lakunya di mana, itu semuanya tercatat di data. Itu data pertama. Data kedua adalah data namanya desk survei, yaitu data yang kita bisa dapat data dari luar. Nah, kemudian ada kuesioner ini. Itu dikombinasikan, digunakan untuk membuat policy. Gitu ya. Oke, kita masuk ke Pareto dulu. Thank you Mas Woro pertanyaannya. Bahwa 20% itu menyumbang 80%. Nah, ini saya tampilkan contoh vitamin. Ini vitamin di salah satu klien. 5% customer menyumbang 83% omset dari si vitamin itu. Artinya, kalau tidak melakukan implementasi CRM, tidak ada manajemen untuk memaintain 5% ini, kita bisa terancam kehilangan omset 83%. 5% menyumbang 83% omset. Silakan sambil dibayangkan di bisnis teman-teman masing-masing. Kontribusi sales paling besar 80% omset disumbang oleh berapa persen customer? Biasanya antara 10 sampai 20% customer. Itu yang akan menjadi fokus perhatian, fokus layanan, jadi prioritas. Karena begitu kita kehilangan 5%, pelanggan piramida atas ini bisa kehilangan 83% omset. Itu yang disampaikan oleh Pareto. Disebut hukum Pareto. Kadang-kadang saking terkenalnya ini, customer Paretomu siapa? Artinya customer Pareto itu berarti customer yang di piramida atas. Gitu. Di salah satu bisnis lain, 21% customer menyumbang 80% omset. Ada tabelnya. Artinya apa? Kalau kita kehilangan 21% pelanggan ini, kita kehilangan 80% omset. Ini contoh kasus lagi, 19 kios itu menyumbang 83% omset. Kalau di bisnisnya Mas Woro, itu 300 toko itu menyumbang 90% omset. Toko yang lainnya itu banyak, yang tadi jumlahnya 5.000. Tapi kontribusinya kecil. Maka yang di atas ini harus kita benar-benar lakukan prioritas. Jangan khawatir, karena CRM itu mengajarkan kita melakukan segmentasi, melakukan customer analytics, sehingga kita tidak salah membuat perlakuan terhadap pelanggan. Nah, ini alasan keempat, mengapa kita mesti implementasi CRM, karena faktanya masing-masing pelanggan itu kontribusinya berbeda-beda, maka kita harus perlakukan dengan cara berbeda-beda. Karena CRM mengajarkan kita bagaimana melakukan analisa customer dan segmentasi dan analisa customer. Kita masuk ke alasan kelima. Yes, alasan kelima saya akan tampilkan grafik. Kita tampilkan grafik bahwa 68% pelanggan pergi itu artinya nggak jadi pelanggan kita lagi karena dicuekin. Bunyi awalnya sebenarnya bukan dicuekin, ini bahasa saya aja. Bahwa 68% pelanggan pergi karena servis yang buruk. Servis yang buruk. Artinya kalau misalnya kita punya strategi komunikasi yang baik,
punya strategi value proposition yang baik, punya strategi bagaimana misalnya kita punya 1.000 pelanggan, 1.000-1.000-nya itu ada komunikasi yang baik dengan kita, minimal kita bisa menyelamatkan 68% pelanggan karena services kita baik. Ini bunyi dari grafik ini. Ini grafik yang dipresentasikan tahun 2012 di buku Romancing the Customer, berpacaran dengan pelanggan. Itu rasanya grafik ini silahkan dilihat relevansinya dengan bisnis teman-teman masing-masing. Ya, bisnis teman-teman masing-masing. Kita pernah kehilangan banyak pelanggan, begitu kita melakukan survei, ternyata mereka tidak tahu menghubungi kita itu caranya bagaimana. Dia nggak beli lagi bukan karena nggak puas dengan produk, tapi nggak pernah dihubungi oleh staff, sehingga nggak ada komunikasi. Ada contoh kasus yang kemarin lembaga zakat itu tahun 2017 pembayar zakatnya ada 1 juta, 2018 1 juta tadi tinggal 170.000 orang. Berarti retention rate-nya adalah 17%. Kehilangan 830.000 pelanggan hanya karena tidak ada komunikasi antara lembaga zakat tadi dengan pembayar zakat. Ini contoh nyata terjadi. Maka strategi berikutnya apa? Untuk meningkatkan retention rate, mereka mulai membangun komunikasi antara perusahaan dengan pembayar zakat. Di tahun 2019, target mereka meningkatkan retention rate dari 17% menjadi 50%. Duh, kok target nggak 100% retention rate? Retention rate 100% itu nggak ada. Nggak ada. Pasti ada pelanggan yang pergi. Ya, misalnya karena tidak puas, karena pindah ke kompetitor, karena cari alternatif lain. Apalagi zaman sekarang, itu satu jenis produk, itu ada ribuan macam. Bebas pilih, harganya bersaing. Maka customer mudah sekali pindah ke produk lain. Maka untuk mencegah itu, grafik ini menyampaikan bahwa 68% customer pergi karena layanan yang buruk atau kita cuek terhadap pelanggan yang sudah menggunakan produk kita. Artinya kita bisa menyelamatkan 68% pelanggan dengan cara memberikan layanan yang baik. Itu seperti apa? Layanan yang baik adalah ketika kita mengetahui apa yang mereka mau, kita mengetahui apa yang mereka minta, ketika kita mengetahui harapan mereka apa, sehingga kita bisa memberikan benefit sesuai dengan apa yang mereka minta. Kuncinya adalah di database. CRM tadi mengajarkan database. Nah, berkaitan dengan alasan kelima ini, CRM mengajarkan kontak manajemen. Nah, kalau nanti teman-teman implementasi CRM, customer dari teman-teman itu punya misalnya 50.000 customer, maka 50.000 customer itu yang 1.000 dihubungi kapan, pakai cara apa. Yang 1.000 dihubungi pakai channel apa, isi obrolannya apa. Yang 1.000 lagi dihubungi oleh siapa, kemudian menyampaikan informasi apa. Jadi di kontak manajemen dalam CRM, nanti teman-teman akan belajar yang dikontak siapa, isi kontaknya apa, yang kontak siapa, menggunakan channel apa, waktunya kapan. Ya, waktunya kapan. Ada customer yang dikontaknya pagi, ada customer yang kontaknya siang, ada customer yang kontaknya sore. Kalau teman-teman di call center misalnya kegiatan after sales service-nya menggunakan call center, mereka sudah tahu customer yang hanya bisa dihubungi pagi hari siapa saja. Itu udah ada catatannya. Customer yang nggak mau ditelepon sama sekali siapa. Customer yang hanya mau ketemu langsung siapa. Maka di dalam CRM nanti kita belajar bagaimana kontak manajemen itu dibuat. Tadi contoh kasus kehilangan 830.000 pembayar zakat hanya karena tidak ada kontak manajemen. Kenapa nggak ada kontak manajemen? Ya karena memang tidak implementasi CRM. Gitu. Kalau nanti teman-teman dalam CRM, kan ada pertanyaan, kok bisa CRM meningkatkan bisnis kita? Maka ada judul
bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita. Itu ada 7 langkah. Langkah pertama apa teman-teman? Langkah pertama adalah kita membuat lingkaran komunikasi antara perusahaan dengan customer. Itu langkah pertama. Jadi CRM itu bekerja untuk bisnis kita. Itu ada 7 langkah. Sehingga bisnis kita menjadi baik. Nah, langkah pertamanya itu adalah ini. Menciptakan lingkaran komunikasi. Nggak ada komunikasi, nggak ada bisnis. Nggak ada komunikasi, ya ada kemungkinan customer itu akan pindah ke kompetitor. Nah, ini alasan ke-5. Mari kita masuk ke alasan berikutnya. No data, no business. Itu juga yang terjadi dalam bisnis kita. Loh, kalau misalnya kita mau punya produk baru, tadi kan contoh kasus kita punya produk pengencer darah, atau misalnya kita punya cat, misalnya lagi contoh kasus misalnya di juragan cat tadi, pengucapannya begitu, juragan cat tadi, maka begitu mau launching warna baru, wilayah mana yang harus ditawarkan terlebih dahulu? Wilayah mana yang warna selain putih itu lakunya baik, maka kita launchingnya di sana. Kan ada nih, kalau di Indonesia Timur itu warnanya macam-macam laku semua. Begitu masuk ke Jawa Tengah, hanya 1 warna yang laku. Paling tidak 2, yaitu putih dan biru. Maka begitu kita mau launching warna yang warna-warni, itu di wilayah yang di data kita ada tuh. Gitu. Tadi kalau misalnya kita mau launching, mau jualan produk pengencer darah, ya kita lihat data kita. No data, no business. Untungnya CRM mengajarkan kita bagaimana kita memiliki data yang baik. Contoh kasus, mengapa data itu penting? Misalnya nih, kita melakukan analisa customer di kolom paling kanan. Analisa customer biasanya kita melakukan segmentasi pelanggan, ada pasien, dokter, kemudian end user yang bukan pasien, yaitu memilih produk bebas. Kemudian kita segmentasi berdasarkan resensi, monetary, dan frekuensi. Kita segmentasi berdasarkan length of stay, LOS ini ya. Kemudian kita segmentasi berdasarkan customer lifetime value. Kita segmentasi berdasarkan retention rate, referral rate, churn rate. Nah, ini data. Begitu kita punya data, maka banyak policy yang akan bisa kita lakukan. Kalau analisa customer seperti ini, tujuannya apa? Mengetahui portofolio pelanggan, mengetahui profil pelanggan, dan mengetahui potensi pelanggan. Maka benefitnya adalah kita bisa membuat program based on customer portfolio. Maka begitu kita tidak punya data, kita tidak bisa melakukan 3 hal, melakukan segmentasi atau analisa yang dilakukan di atas ini. Ada contoh kasus bahwa pupuk itu di tahun ini pemerintah mengurangi subsidi pupuk. Seperti dulu premium subsidinya dikurangi, maka orang harus beralih ke Pertamax. Pupuk, begitu subsidinya dihilangi, maka perusahaan-perusahaan pupuk BUMN tadi harus menjual pupuk non-subsidi, yang mana harganya bisa 2 kali sampai 3 kali lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi. Maka yang diperlukan adalah dianalisa nih, selama ini distributor yang nggak ada masalah dalam menjual pupuk subsidi, pupuk non-subsidi siapa saja. Wilayah yang mana pupuk non-subsidi yang laku dengan baik. Wilayah mana yang nggak pernah komplain dengan harga. Ini kan data semua. Maka begitu pupuk subsidi tidak ada lagi, nah kita punya data nih, wilayah-wilayah mana yang kita bisa boost pertama kali, sehingga kita nggak perlu mengalami penurunan omset karena yang kita jual adalah pupuk non-subsidi dibandingkan selama ini kita jual lebih banyak pupuk subsidi gitu ya. Ini intinya no data,
no business. CRM mengajarkan bagaimana kita memiliki data dan memaksimalkan data itu untuk bisnis. Maka di dalam CRM nanti teman-teman akan belajar secara detail bagaimana membangun database, bagaimana menggunakan database, bagaimana melakukan analisa pelanggan berdasarkan database, baik secara manual atau dilakukan oleh sistem. Nah, kalau zaman sekarang mah udah canggih sekali, bahkan banyak robot AI yang dijual. Ya, kemudian di dalam sistem kita juga bisa diinstal nanti biar mesin yang bekerja untuk melakukan analisa atas bisnis kita. Itu sudah memungkinkan. Maka kita tahu bahkan di tahun 2014 itu kita pernah diberikan tugas untuk menurunkan churn rate. Churn rate itu jadi ada satu perusahaan yang setiap bulan itu kehilangan 40.000 pelanggannya. Ini harus dicegah ini, kalau sebulan 40.000, bulan berikutnya 40.000, lama-lama pelanggan kita habis. Maka kita bentuk tim, tugasnya adalah menurunkan angka pelanggan yang berhenti jadi pelanggan tadi, sebulan 40.000. Maka akhirnya kita menemukan pola. Pelanggan yang akan berhenti jadi pelanggan itu sudah ada ciri-cirinya. Nah, maka itu namanya prediction, churn prediction. Jadi kita sudah tahu kalau kita tidak melakukan apa-apa, customer ini akan berhenti jadi pelanggan. Contohnya bayarnya sudah males-malesan, ya, kemudian suka komplain, suka nawar-nawar. Itu ciri-ciri yang kita masukkan dalam sistem, maka kita cari data pelanggan yang kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka dia akan churn di bulan depan. Nah, pelanggan-pelanggan inilah yang kita berikan treatment sehingga tidak jadi churn. Itu. Dan proyek itu berhasil menurunkan churn customer. Intinya di data. Jadi memaksimalkan data, memaksimalkan bisnis dengan menggunakan data pelanggan. Nah, CRM mengajarkan hal itu. Yes, ini langsung ke angka. Langsung angka-angka bahwa closing rate. Teman-teman, closing rate faktor itu dari pengalaman, dari berbagai literatur itu ada 4 hal. Ada 4 hal yang mempengaruhi closing rate. Nah, untungnya 4 hal ini semuanya bisa dimaksimalkan dengan CRM. Iya, mari kita tengok sedikit 4 hal itu apa. Gini ini berarti menang. Yes, laku jualannya, closing rate. 1 adalah produk yang kita tawarkan. Kalau kita sudah tahu bahwa dari seluruh customer kita, itu tidak ada yang berminat dengan produk-produk yang berbau-bau dikonsumsi. Nah, customer kita itu anti terhadap produk yang masuk ke dalam tubuh. Maka ya kita nggak akan menawarkan produk yang untuk itu. Sudah tahu di wilayah itu hanya laku cat warna putih. Maka kita tidak bisa memaksa toko cat untuk menjual warna yang ngejreng. Ya, di Indonesia Timur warna ngejreng masih laku. Banyuwangi warna yang ngejreng, warna-warni itu laku. Di wilayah tertentu nggak laku. Maka kita tidak menawarkan produk yang, jangan sampai menawarkan produk yang salah. Contoh kasus, kalau kita misalnya mau menawarkan produk kecantikan, kepada customer. Ini berarti kepada pelanggannya ya. Produk kecantikan berupa pelembab yang membuat kulit kita lembab dengan cara dikonsumsi. Karena produk ini isinya kolagen dan stem cell. Maka pelanggan yang kita tawarkan siapa? Pelanggan yang kita tawarkan adalah pelanggan yang selama ini sudah terbiasa melakukan perawatan kulit dengan cara rutin membeli krim yang kita punya, rutin melakukan perawatan di dalam klinik kita. Maka pelanggan-pelanggan itulah yang kita tawarkan. Tadi contoh kasus, kepada siapa saya menjual produk
pengencer darah, maka kepada pelanggan yang resiko jantung tinggi, resiko stroke tinggi, yang tadi jumlahnya ada 3 juta. Menawarkan kepada pelanggan yang benar, maka closing rate kita juga akan meningkat. Gitu. Yang ketiga, siapa yang menawarkan? Dan siapa yang menawarkan itu beda. Produknya sama-sama bagus. Produknya sama-sama bagus. Misalnya apa di sini ada produk apa? Ini ada frame kacamata impor misalnya ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ditaruh sini kelihatan. Satu dijual oleh saya, satu dijual oleh orang lain. Saya orang yang belum pernah jual frame kacamata. Nah, sedangkan teman yang satunya yang jual ini adalah orang yang sudah 10 tahun berkecimpung di dalam dunia kacamata. Hasilnya akan beda. Jadi siapa yang menawarkan itu akan berbeda. Nah, faktor keempat yang meningkatkan closing rate kita itu adalah relationship. Kita jualan produk di depan 100 orang. 100 orang ini sama sekali kita nggak ada yang kenal. Baru kita undang di event, kita baru kenalan pada saat pengenalan company profile, pengenalan ini, kemudian kita jualan investasi misalnya. Mungkin ada yang beli. Bisa 3, 5, atau 10. Nah, kemudian di sesi lain kita undang 100 orang. 100 orang itu adalah yang kita kenal. Teman main kita, teman satu komunitas motor. Maka closing rate kita juga akan meningkat. Nah, produk yang kita tawarkan, mau tepat atau tidak, customer yang kita tawari itu siapa, kemudian relationship-nya itu sebaik apa, ini tiga-tiganya, baik nomor 1, nomor 2, dan nomor 4, itu dimaksimalkan dalam implementasi CRM. Tujuan dari CRM itu kan relationship kita baik. Relationship kita baik. Kalau tadi kita jualan ke pemilik toko, yang kalau hari Sabtu Minggu kita temenin mancing, ditawari apa saja, kecil kemungkinan nolak. Teman main, itu relationship. Maka relationship akan menentukan seberapa besar closing rate kita. Nah, implementasi CRM itu memaksimalkan nomor 1, memaksimalkan nomor 2, dan memaksimalkan nomor 4. Nomor 3 berarti jam terbang. Karyawan terlatih atau tidak, dan itu. Ini alasan mengapa kita implementasi CRM yang berikutnya. Ini contoh kasus saya skip ya. Contoh kasus saya skip. Ini loyalty engine. Loyalty engine itu seperti ini. Customer yang kita sasar siapa, benefit yang akan kita berikan siapa, channel yang kita gunakan apa, kemudian untuk tujuan apa. Untuk tujuan relationship, retention, referral, atau recovery. Yes, kita sampai ke nomor 7. Silakan teman-teman kalau mau minum dulu. Kita masih punya waktu. Kita sampai boleh sampai jam 13, boleh jam 14.45, boleh. Yang penting materi kita selesai ya. Yang penting materi kita selesai. Sambil kalau ada yang ingin didiskusikan, mari kita bahas. Artinya kita masih ada tiga alasan lagi mengapa kita mesti implementasi CRM. Oke, maka kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi closing rate nomor 7 sudah, maka kita ada 3 lagi. Ya. Kalau tadi di depan kita belajar mengenai hukum Pareto, ya, apapun bisnis kita, bisnis teman-teman, bahwa sebenarnya kita tidak perlu banyak sekali pelanggan. Bahkan kita kadang-kadang hanya perlu beberapa pelanggan besar saja. Gitu ya. Dulu pernah ada buku namanya Kantongi Sang Gajah. Kantongi Sang Gajah itu membahas ini.
Kantongi Sang Kaca itu membahas ini. Kalau misalnya kemarin ada contoh kasus seorang trainer, sebenarnya seorang trainer dengan omset berapa setahun, ternyata omset itu cukup dengan 3 klien saja untuk target dia. Kemudian tahun berikutnya targetnya ditingkatkan 2 kali lipat, dia cukup hanya menjaga 5 sampai 10 klien besar saja. Klien yang lainnya ada ratusan. Cuman ya order kelasnya 1 dan kecil dan 1 dan kecil. Maka sebenarnya kita cukup mengelola beberapa customer yang kalau tadi produk vitamin tadi ternyata 5% itu menyumbang 83% omset. Artinya sebenarnya dengan 5% pelanggan itu omset kita sudah aman 83%. Nah, ceritanya begitu. Nah, CRM itu mengajarkan hal ini. CRM mengajarkan customer yang punya nilai tinggi siapa, customer yang perlu kita maintain dengan baik siapa gitu ya. Dengan cara melakukan segmentasi. Maka beberapa klien yang besar itulah yang akan kita berikan perhatian dengan baik, kita berikan layanan dengan baik untuk menjaga keseluruhan dari omset kita. Gitu. Nah, kalau dari grafik ini maka sebenarnya dengan hanya mengelola satu klien itu omsetnya 200 juta. Maka dengan mengelola satu klien tambah 2 klien yang 100 sampai 200 dengan 7 klien, omsetnya sudah 50% dari total omset. Nah, CRM itu memungkinkan kita melakukan hal itu. Customer yang di piramida atas kita apakan, piramida bawah kita apakan. Jangan sampai kamu pokoknya tugasnya visit sebulan, visit sehari 8 toko. Tugasnya itu. Hanya karena memenuhi jumlah, si sales itu yang penting 8 toko, ada laporannya. Tapi toko yang mana? Harusnya toko-toko yang ada di atas ini, bukan toko-toko yang ada di piramida bawah. Berarti salah memberikan perhatian. Gitu, dan CRM mengajarkan hal itu. Customer yang punya nilai tinggi siapa, customer yang punya nilai biasa-biasa saja siapa, customer yang bahkan punya nilai nggak terlalu bernilai karena memang belanjanya juga kadang-kadang setahun mungkin cuma sekali, kadang-kadang 2 tahun sekali. Nah, itu tetap harus kita berikan perhatian, tapi porsinya beda. Dalam CRM kita kenal istilah $1 one service. Jadi kalau customer memberikan kontribusi $10, ya kita berikan service yang effort service untuk nilai $10. Customer itu memberikan kontribusi $100, maka services yang kita berikan juga setara gitu ya dengan kontribusi yang mereka punya. Nah, itu yang diajarkan oleh CRM. Dua berikutnya. Dalam bisnis, referensi itu penting. Mari kita bayangkan selama ini kita membeli barang, kalau sekarang kita beli barang online, itu begitu kita mau cari power bank gitu ya. Cari power bank, kita browsing, entah di Bukalapak, di Shopee, dimanapun. Keluar tuh ada ratusan yang jualan produk yang sama. Power bank Samsung misalnya. Itu yang jual ada 100 pelapak. Harganya beda-beda. Yang dilakukan pertama kali pasti biasanya kalau saya ya diurutkan dari harga paling murah sampai harga paling mahal. Oke, 10 paling murah atas itu yang kita klik, dibuka. Begitu kita buka, yang dibaca adalah spek dan review. Lah kalau misalnya ini harganya murah, tapi dari review ada 2 aja yang komplain. Pengirimannya lama, produknya nggak berfungsi. Beli nggak? Nggak beli. Nah, review itu masuk dalam kategori referensi itu. Jangan beli power bank itu. Maka referensi. Kalau bisnis jasa, itu sudah pasti referensi. Orang akan bertanya kepada orang yang pernah menggunakan jasa itu. Bayangkan kalau misalnya customer yang pernah menggunakan produk kita, yang pernah menggunakan jasa kita,
kemudian ditanya nih calon pelanggan, gimana kamu pakai produk itu? Ya biasa aja sih. Terus badanmu jadi seger nggak? Enggak. Katanya mahal. Iya mahal. Terus kamu beli? Ya udah terlanjur. Beli nggak? Nggak beli. Karena nggak direkomendasikan. Maka dalam bisnis itu ada namanya survei NPS, Net Promote Score. Net Promote Score itu survei yang simpel. Jadi kalau misalnya Pak Markus melakukan survei, ya Bu Yanti melakukan survei kepada 1.000 orang hanya dengan satu pertanyaan. Net Promote Score itu kita survei dengan satu pertanyaan. Pak, lu mau merekomendasikan produk saya atau tidak? Udah, pertanyaannya itu. Bapak Ibu, apakah Bu Joko, apakah Ibu berkenan merekomendasikan produk saya? Jawabannya ada 3 kemungkinan. 1, oh enggak. Saya pikir-pikir dulu deh, itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, oh udah pasti saya rekomendasikan. Maka Net Promote Score itu adalah ngitung dari 1.000 yang disurvei, yang jawab oke, saya rekomendasikan, misalnya ada 700. Kemudian, oh enggak, saya enggak rekomendasikan, yang jawab gitu 100. Maka Net Promote Score itu adalah 700 dikurangi 100, jatuhnya adalah 60%. Jadi dalam itu Net Promote Score. Yang ditanya adalah, lu mau merekomendasikan produk saya enggak? Referensi itu penting. Nah, CRM itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana referral itu dilakukan oleh pelanggan kita. Maka di dalam CRM, teman-teman, itu ada 4 strategi. Strategi relationship, strategi retention, sama strategi referral, dan strategi recovery. Referral itu diajarkan di dalam CRM. Untuk customer mau merekomendasikan, untuk tukang merekomendasikan. Ya kalau misalnya tadi kita bicara produk material, entah semen atau misalnya apalagi produk material, cat, orang akan tanya ke tukang kan. Nah kalau misalnya semua tukang ditanya tidak merekomendasikan produk kita, nah kita kehilangan peluang omset. Gimana caranya tukang mau merekomendasikan? Tukang di-maintain, tukang dimasukkan dalam komunitas, tukang diberikan pelatihan, tukang diberikan topi Jepang tuh, topi Jepang yang dia pakai untuk kerja. Kalau dalam teori Maslow, tukang itu ada di bawah nih, diberi pulsa 20.000, itu udah senangnya, udah ingat mati-matian. Oh udah pokoknya semen Gresik aja. Pak, semen yang bagus apa? Semen Gresik. Pak, cat bagus apa? Glotek. Lo kok tukang bisa menjawab seperti itu? Bisa merekomendasikan seperti itu? Lo tukanglah lo disertifikasi, tukangnya dikasih topi buat kerja. Kalau ada 17-an, tukangnya diikutkan lomba gerak jalan. Antar tukang, antar kampung. Itu referral. Maka gimana caranya supaya tukang merekomendasikan semen kita, tukang merekomendasikan cat kita, tukang merekomendasikan layanan kita. Oh iya itu, kalau Pak Toto itu ngajarin sulap, bagus, kamu mesti belajar sulap sama Pak Istoto. Gitu, maka saya merekomendasikan. Loh ini loh peralatan sulap ini saya dikasih sama Pak Istoto, masih saya pakai sampai sekarang. Maka kalau ada orang ingin belajar sulap, nama yang paling saya ingat pertama kali, Pak Istoto. Mas Joko, kopi yang bagus itu gimana ya caranya? Kok saya bikin kopi gosong terus ya? Oh itu, tanya Pak Istoto, minta diajari Pak Istoto. Oh, saya diajari Pak Istoto tuh, cara seduh kopi supaya nggak gosong. Wah, ada loh teknisnya. Ada tekniknya supaya kopinya nggak gosong. Gitu ya. Saya minum kopi nggak gosong dulu ya. Ini nggak gosong ini. Diajarin Pak Istoto. Rekomendasi. Itu rekomendasi. Nah, CRM, begitu teman-teman implementasi CRM, maka teman-teman akan punya strategi referral. Ya, strateginya ada 4. Relationship, retention, referral, atau recovery. Nah, referral itu menjadi salah satu strategi yang dilakukan dalam CRM. Pertanyaannya adalah, siapa pelanggan yang mau merekomendasikan produk atau jasa kita? Ya pelanggan yang hubungannya baik, pelanggan yang kita layani dengan baik,
pelanggan yang nggak ada masalah dengan produk yang mereka gunakan, produk kita yang digunakan. Pelanggan yang cat ini loh sudah 5 tahun, warnanya nggak pudar. Merekomendasikan nggak dia? Merekomendasikan. Kalau kembali contoh kasus tadi di toko material, misalnya teman-teman ini datang ke toko material, nyari cat. Datang ke toko material itu nggak bawa merek nih. Paling saya mau cari cat warna hijau. Udah, berangkat ke toko cat. Ke toko cat ketemu ketemu pelayan toko. Mbak, saya mau cari cat warna hijau. Loh kok buku warna yang dikeluarkan itu buku warnanya Mas Woro? Bukan buku warna orang lain. Kan buku warna itu ada 10 merek tuh. Buku warnanya bagus-bagus. Begitu orang ada yang nanya, Mbak, saya mau cat warna hijau. Kan dia bisa mengeluarkan 10-10-nya tuh buku warna. Warna hijaunya ada semua. Tapi yang 9 disimpan, yang dikeluarkan adalah buku warnanya punya Mas Woro. Lo kok bisa? Lo Mas Woro lo sering kunjungan ke toko itu. Karyawan tokonya itu ada program poin. Karyawan tokonya diedukasi. Ada grup WA karyawan toko. Ada hadiah untuk karyawan toko. Ya itu upaya yang bisa dilakukan supaya buku warna kita yang dikeluarkan, bukan buku warna orang lain. Nah, CRM itu ada strategi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Bagaimana pelayan toko yang direkomendasikan produk kita. Bagaimana jasa kita yang dilakukan. Hampir di semua bisnis, referensi itu sangat penting. Apalagi kalau kita di Indonesia itu kan makhluk sosial, dikit-dikit nanya ke teman, dikit-dikit nanya ke orang lain. Itulah kenapa komunitas di Indonesia itu berkembang dengan sangat baik dan dimaintain oleh brand. Nah, Bu Hani itu memaintain komunitas PKK, memaintain komunitas ibu-ibu, memaintain kan jualannya lewat komunitas. Jadi saling merekomendasikan antar komunitas. Kalau dalam komunitas itu ada 100 orang, yang loyal itu cuma 5, 95 orang itu akan terpaksa loyal. Masa satu komunitas produk yang dipakai beda? Nah itu jadi orang yang abu-abu, orang yang loyalitasnya semu, begitu diwadahi dalam satu komunitas Tupperware apa gitu misalnya, maka itu akan yang loyal tetap loyal, yang setengah loyal jadi loyal, yang belum loyal jadi loyal karena diwadahi dalam satu komunitas. Kenapa? Nah ini saling merekomendasikan, saling mereferensikan. Itulah pentingnya implementasi CRM karena CRM mengajarkan referral atau karena referral itu penting gitu. Oke, kenapa di sini ada gambar Pak Tung Desem? Oh, karena kita akan bercerita bahwa kalau yang diajarkan Pak Tung Desem itu Sales Magic, langkah pertama itu adalah building trust. Produk kita nggak akan dibeli kalau mereka nggak trust. Nah, trust itu baru akan bisa terjadi kalau paling mudah begitu oh ya saya udah pakai kok, bagus, rekomendasi. Gimana kamu pakai ini Honda? Oh irit, biaya perawatan juga nggak mahal, bandel, rekomendasi. Trust terjadi karena rekomendasi. Itulah kenapa grafik ini saya tampilkan. Yang terakhir artinya alasan yang ke-10, yang 9 ternyata CRM itu mengajarkan strategi referral. Itulah kenapa kita implementasi CRM alasan ke-9. Alasan ke-10 ini alasan yang paling sering kita temui tapi kadang-kadang tidak kita sadari. Indonesia itu teman-teman pasarnya luar biasa besar. Kadang-kadang kita jual apapun laku, saking besarnya pasar Indonesia. Kalau teman-teman kita baca tuh data, dulu ada handphone apa itu? Virtu, merek Nokia itu yang harganya 28 juta waktu itu. Paling laku, paling banyak di mana? Di Indonesia.
Ya, mobil-mobil mewah laku di Indonesia. Produk apapun dijual di Indonesia laku. Karena memang pasarnya besar sekali. Itu yang membuat para pemasar, tukang jualan itu terlena. Pasarnya empuk sekali. Sampai lupa untuk memaintain pelanggan yang sudah ada. Gitu ya. Faktanya teman-teman, bahwa effort untuk mendapatkan pelanggan baru itu jauh lebih mahal dibandingkan effort untuk mempertahankan customer yang sudah ada. Apalagi kalau misalnya customer itu sudah terlanjur pindah ke produk kompetitor. Kita harus survei dulu, kita harus baik-baikin dulu, kita harus recovery, kita harus undang gathering, kita harus ngobati kekecewaannya dulu, baru akhirnya balik pakai produk kita lagi. Bisa 500-100 kali lebih mahal dibandingkan kalau pelanggan itu masih ada dalam sebagai pelanggan kita. Biaya maintain kan murah sekali. Biaya maintain hanya sekedar kalau sekarang dengan WA, dengan video call, dengan buat event 6 bulan sekali, kadang-kadang hanya telepon seminggu sekali untuk menjaga hubungan. Maka biaya maintain itu jauh lebih murah dibandingkan kita cari pelanggan baru. Cari pelanggan baru dengan membuat pameran, jualan mobil itu ya, buat pameran, buka di pameran mobil, nah itu biayanya besar sekali. Buka stand di PRJ besar sekali. Ya, Mas Woro biasa ikut pameran pembangunan ya. Pameran pembangunan apa itu kan mahal tuh, bisa ratusan juta, 200-300 juta untuk buka. Sudah. Ya. Nah, CRM itu mengajarkan relationship. Karena faktanya relationship itu, membangun relationship jauh lebih mudah, lebih murah dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Gitu. Kalau misalnya ya Pak Istoto itu membangun relationship dengan saya, itu caranya mudah. Informasi tentang kopi dikirim ke saya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat saya selalu ingat dengan Pak Istoto. Gitu ya. Sekali-sekali dikirimi kopi dari Jogja, itu akan membuat apapun yang terjadi, saya tidak akan melupakan Pak Istoto. Saya pernah itu ada peserta kelas di Bekasi, kebetulan dia kenal dengan saya, begitu saya buka kelas di Bekasi, saya dibawain kopi. Loh, kok dia tahu ya? Maka sampai sekarang saya hafal luar dalam dan masih menjaga hubungan dengan baik sama orang yang membawakan kopi saat itu. Nah, jadi kalau dalam CRM itu, kamu sungguh mengerti saya. Nah itu bagaimana pelanggan sampai mengucapkan kalimat itu secara tersirat maupun tidak. Kamu sungguh mengerti saya. Nah itu pada saat kita implementasi CRM, hal itu mungkin akan terjadi. Yes, teman-teman. 10-10-nya sudah. Sudah habis. Keren. Pas ya waktunya, masih ada buat ngobrol. Iya. Bisa tanya jawab dulu, barangkali ada yang betul. Mau ditanyakan. Nah, Pak Windy kayaknya masih ini nih, Pak Woro nih, masih banyak yang mau ditanyakan. Itu ya teman-teman, kalau misalnya tadi ada 10 alasan, ya kalau kita bisa urutkan, kita bisa bayangkan dari 10 alasan itu mana yang sekarang, bahwa data pelanggan itu penting. Loh, saya sekarang data transaksi aja nggak ada. Ya udah, berarti tetot gitu ya bunyinya, bunyi alarmnya gitu, tetot gitu. Kemudian alasan berikutnya, awal gitu ya. Ya, berarti alasan pertama aja kita sudah nggak lulus gitu. Kemudian, ini dia. Kemudian 68% pelanggan pergi karena dicuekin. Kita punya nggak program untuk kontak manajemen tadi? Ternyata kita belum melakukan. Bunyinya tetot gitu lagi ya. Kemudian no data no business.
ternyata bunyi lagi tetot. Ya, kalau dari 10 alasan ini, ada 5 aja yang bunyinya tetot, nah itu kita wajib insaf. Nah, kalau bunyi tetotnya 3, tetap harus insaf. Gitu. Misalnya nih alasan yang nomor 10. Bisnis saya fokus nyari pelanggan baru. Faktanya omset saya 100% dari pelanggan baru, bisnis saya baik-baik saja. Bayangkan kalau omset itu 50% dari pelanggan baru, 50% dari pelanggan existing. Profitnya meningkat nggak? Meningkat. Lo cari pelanggan baru biayanya $10 untuk omset yang sama. Maintain pelanggan lama biayanya cuma $1. Lo berarti profitnya berkali-kali lipat dibandingkan kita. Jangan sampai kita bangga, oh saya pasarnya masih banyak, penetrasinya masih baru beberapa tempat. Maka jangan sampai yang nomor 10 kita juga bunyi tetot, gitu ya. Yes, itu yang saya bisa sharing. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih luas. Yang belum implementasi CRM itu insaf gitu ya. Cara insafnya gimana? Ya, mari kita dalemin CRM. Cara insaf kedua, undang saya tuh datang ke kantor, ya jualan. Undang saya datang ke kantor, yuk kita sama-sama bangun CRM dari. Ya sekarang ada di level mana? Oh data sudah ada Mas Joko, tapi belum dilakukan analisa. Ya berarti kita satu langkah lebih maju. Data sudah ada, sudah dianalisa, tapi program yang kita buat belum berdasarkan data. Maka kita ada di level itu. Gitu. Kita sudah membuat program, tapi eksekusinya nggak maksimal. Maka kita membuat program loyalty-nya yang harus dioptimalkan. Gitu. Yang penting sekarang kita sudah sama-sama kita buka wawasan kita, bahwa CRM itu penting. Kalau selama ini bisnis berjalan begitu saja, dan hasilnya masih baik-baik saja, itu karena masih baik-baik saja. Ada saatnya nanti kita akan kalah dalam kompetisi. Sekarang itu ada kondisi COVID, ada rekan bisnis saya yang selama ini ngotot jualannya adalah cari pelanggan baru masih mudah. Sehingga effort, policy dari perusahaan itu nggak ada policy untuk memaintain pelanggan yang ada. Begitu ada COVID, nggak bisa jualan sama sekali, karena dia jualannya adalah dengan cara mengumpulkan kerumunan orang, di situ jualan. Kerumunan orang jualan, kerumunan orang jualan. 3 bulan nggak bisa jualan, tapi operasional terus jalan, gaji karyawan terus jalan, maka dalam tanda kutip ini sebenarnya ketemu batunya. Bayangkan kalau dalam kondisi COVID, dia sudah punya pelanggan loyal yang jumlahnya puluhan ribu. Ya udah nggak ngumpulin customer juga nggak apa-apa. Orang sudah punya pelanggan loyal. Sayangnya selama puluhan tahun, mereka tidak fokus menjalankan CRM sehingga tidak punya pelanggan loyal. Jadi jualan hari ini dapat customer hari ini, jualan hari ini, bulan ini dapat duit bulan ini. Begitu nggak jualan, nggak ada duit. Harusnya ini ditambal sulam oleh si pelanggan loyal. Nggak bisa jualan ke customer baru, ya jualan ke customer lama, yang nggak perlu dikumpul-kumpulin lagi. Itu akhirnya mereka sadar bukan karena kelas saya, mereka sadar karena COVID. Ada itu contoh kasus, banyak hikmah dari COVID. Gitu. Terpaksa sadar ya. Terpaksa sadar, maka ya tadi teman-teman harapan saya 10 hal ini bisa. Oke, kalau gitu saya akan mulailah gitu ya. Saya akan sampaikan ke manajemen, yuk Bu, kita mulai yuk Bu, kita bangun gitu. Bangun CRM. Sebenarnya sesimpel itu. Bahkan kita nggak perlu investasi ratusan juta, investasi ini. Lu pakai Excel aja bisa loh. Nyatet data customer pakai Excel itu bisa. Bahkan pakai buku, ditulis di buku, itu bisa. Yang penting bukan itunya. Itu mah hanya tools. Yang penting adalah mindset-nya. Begitu. Demikian teman-teman. Saya mau nanya boleh? Iya boleh. Silakan Bu. Kan kalau kita maintain relationship-nya, kita dapat loyal customer gitu ya.
Ya. Nah, Ya harapannya ya, kita punya pelanggan loyal. apa yang salah ya kalau misalkan kita udah baik-baikin tuh semua tuh udah kita kasih gitu ya, yang terbaik gitu untuk customer kita, tapi dia masih belum loyal. Nah, berarti di mana nih salahnya? Ya. Yang salah sudah di penjara, Bu. Jadi siapa yang salah? Ya salah udah di penjara sekarang. Nah, saya sampai colok ini. Ada kita kembali ke 3 faktor tadi. Di depan awal sekali tadi kita belajar 3 pilar. Kalau relationship-nya sudah bagus menurut kita, bisa jadi brand kita yang kurang bagus atau value kita yang kurang bagus. Kita selalu balik ke 3 itu tadi. Pilar loyalitas ada 3 tadi. Value, brand, atau relationship. Gitu. Kalau misalnya, lo ini teman mancing, teman satu komunitas, kok tetap pakai produk orang lain, nggak pakai produk saya? Kan tadi pertanyaan Bu Hani itu. Gitu ya. Kemudian anaknya mau kuliah di Bandung, sampai staf saya yang di Bandung nyariin kos-kosan. Kurang baik apa coba? Gitu. Anaknya ada masalah di Bandung, staf saya yang di Bandung yang bantu. Kurang baik apa? Loh, tapi kok pakai produk kompetitor? Maka yang relationship ini tadi gugur. Kita tengok yang value atau brand kita. Oke, brand kita singkirkan dulu. Kemungkinan karena value. Loh, kamu baik, tapi produkmu itu kalau saya pakai, anak saya alergi. Berarti kan value. Produk kita membuat alergi. Loh, katanya ini apa? Handphone kameranya bagus. Saya terpaksa pakai merek lain, bukan merek kamu. Loh, saya pakai loh buat pakai selfie. Gambarnya nggak fokus. Walaupun teman baik, kalau secara fungsi produk itu tidak memenuhi ekspektasi kita, gugur. Relationship kita gugur. Nah, kalau begitu fungsi relationship apa? Kalau misalnya produk kita dengan produk kompetitor, itu tipis-tipis. Bedanya tipis-tipis. Produk kita harganya 3 juta, produk kompetitor harganya 2.900.000, kalau nggak ada faktor lain, udah pasti beli produk kompetitor. Selisih 100.000 lumayan. Produk kompetitor oke, 2,9. Produk saya 3 juta. Ini kan beda tipis. Tapi tadi anaknya di Bandung saya tolongin. Nyari kos-kosan di Bandung saya bantuin. Oh, 100.000 ini teman. Ya sudah, maka tetap beli produk kita. Maka Bu Hani pertanyaannya selalu kembali ke 3 hal ini. Relationship itu akan menolong kalau misalnya value sama brand tadi beda-beda tipis. Kalau udah pasti kita kalah telak, ya relationship nggak akan banyak menolong. Tapi kalau untuk produk satu kategori, biasanya itu tipis-tipis bedanya. Bedanya tipis-tipis. Kasus saya sih untuk value sama brandnya kan otomatis sama ya, kompetitornya. Yes. Jadi kan produk yang dijual sama, segalanya itu sama gitu kan. Tinggal ya ini benar-benar yang harus digali itu relationship-nya. Yes, relationship-nya. Kan kalau tadi, maka tadi kalau begitu kita implementasi CRM, itu kita belajar membangun relationship. Relationship itu kadang-kadang niat baik, hasilnya nggak baik. Tadi contoh kasus ucapan ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Joko. Loh, saya nggak sedang ulang tahun. Tujuannya baik, hasilnya nggak baik. Gitu ya. Kita dikirimkan kue. Kita ulang tahun, dikirimkan kue dari brand itu. Dia nggak tahu kalau saya sedang diet mati-matian. Yes. Dikirimkan kalori. Kan Pak Joko bisa kasih anaknya. Gitu. Loh, orang udah tahu saya diet loh dikirimi itu. Kan terpaksa saya makan. Gagal diet saya. Nah, berarti brand tadi membuat saya gagal diet. Niatnya baik, tapi hasilnya nggak baik. Maka di database kita tahu Pak Joko sedang diet. Maka dikirimkannya misalnya produk-produk yang mensupport kegiatan diet tadi. Loh, kok kita tahu? Tahu karena kita punya datanya. Saya pernah ditinggalkan sama pelanggan. Jadi benar-benar dia meninggalkan saya hanya karena ulang tahun. Jadi
pelanggan saya ini memang tidak merayakan ulang tahun. Nah, saya sok-sokan yang merayakan, tiba-tiba saya berikan kue dengan lilinnya gitu kan, dan itu fatal sekali. Betul. Sampai sudah Niat. Hubungannya langsung gara-gara nggak survei ya. Ya, niatnya baik, hasilnya kebalikannya. Itulah pentingnya data. Itulah pentingnya data, bahwa loyalitas terjadi karena relationship, relationship terjadi karena interaksi, interaksi yang baik karena kita punya datanya. Enggak salah interaksi. Interaksi itu kan yang diobrolin apa, yang ditawarkan apa, yang diberikan apa, itu interaksi. Ya, kalau yang diberikan salah, yang ditawarkan salah, hanya karena nggak tahu informasinya, tadi niatnya baik, hasilnya tidak baik. Kak Joko udah ada banyak yang ngechat nih. Ada dari Kak Franky. Ya, baik. Chatnya ucapan terima kasih semua. Ada yang live duluan, yes. Kak Yanti. Gak apa-apa. Karena memang waktunya sudah lewat dari yang kita tentukan. Tapi terima kasih teman-teman yang antusias belajar, kemudian mengikuti sharing ini. Ini sebenarnya kalau dalam CRM ini pintu gerbangnya, ya, pintu gerbang membuat kita sama-sama insaf. Sama-sama insaf. Wah, ternyata saya salah selama ini, gitu. Maka kalau yang punya bisnis, ini adalah momentum, yang sebagai karyawan ini juga momentum. Bos, saya mau naik gaji. Loh, kenapa? Saya mau implementasi CRM. Implementasi CRM baru akan berhasil kalau bos naikin gaji saya, misalnya. Ya, itu misalnya. Ya. Nah, Pak Woro ketawanya kenceng, berarti itu rencananya. Udah siap. Yes. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ilmunya. Itu dari saya. Yang buka Bu Hani, minta tolong Bu Hani tutup kelasnya ya. Oke. Nah, seperti biasa jangan lupa kita foto ya. Foto pakai Si. Gitu. Monggo Bu Hani diatur. Oke. Terima kasih teman-teman, Ibu Bapak semua. Belajar kita hari ini alhamdulillah ya, sesuai rencana, sesuai ekspektasi, lancar dari awal sampai akhir. Biasa, sebelum kita tutup, kita akan buka dulu. Wah, Pak Jokonya ada 2. Yes. Kita foto bersama, yang foto Kak Joko ya. Yes. Oke, 1, 2. Sip. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Ada Isan, ada Bapak dari Jogja, Pak Markus. Pak Markus, terus Pak Toto. Ada Pak Toto. Jadi Pak Is apa Pak Toto ya? Pak Toto. Lengkapnya Pak Is Toto ya. Ada Kak Windy, Kak Anggita, terima kasih. Kak Bambang Rahardian, Kak Felias, Kak Randy juga ada ya. Kak Wahyu, Kak Yurika, semuanya terima kasih sudah mengikuti sampai akhir sesi. Dan dengan ini kita akan berpisah untuk berjumpa kembali di sesi berikutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.